Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Istirahat dalam Kristus. Pelajaran keempat, Harga dari Istirahat. Rabu 21 Juli, sesuatu yang baru. Setelah Daud mengakui dosanya tanpa berusaha memaafkannya atau mengabaikannya, dia lanjut ke permohonan kepada Allah. Apa yang dia minta dari Tuhan? Referensi Daud untuk pembersihan dengan hisop menggunakan terminologi yang diketahui setiap orang Israel yang pernah mengunjungi tempat kudus. Ketika dia merujuk pada tindakan ritual pembersihan yang dijelaskan dalam hukum Musa, dia mengakui kuasa pengorbanan. Pengorbanan yang akan datang di masa depan untuk menghapus dosa dunia. Daud juga melanjutkan untuk meminta sukacita dan kegembiraan dalam menghadapi dahsyat dosanya. Bukankah ini sedikit lancang? Mungkin bermanfaat untuk mendengarkan parafrase ini. Katakan kepada saya bahwa saya dimaafkan sehingga saya dapat memasuki tempat kudus kembali, di mana saya dapat mendengar sukacita dan kegembiraan dari orang-orang yang menyembahmu. Ketika Adam dan Hawa berdosa, mereka bersembunyi dari hadirat Allah. Menurut Anda, mengapa permintaan Daud bahkan setelah dosanya sangatlah berbeda? Daud tidak ingin kehilangan kesadaran untuk hidup di hadirat Allah. Dia menyadari bahwa tanpa Roh Kudus dia tidak berdaya. Dia tahu bahwa semudah dia tergelincir ke dalam dosa dengan Batsheba, dia bisa jatuh ke dalam dosa lagi. Kepercayaan dirinya hancur. Daud memahami bahwa kemenangan-kemenangan di masa depan tidak akan datang darinya. Mereka hanya akan datang dari Allah karena dia bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kehidupan Kristen yang menang tidak semuanya tentang kita. Ini semua tentang Yesus. Kita merindukan kehadirannya. Kita mendambakan rohnya. Kita ingin sukacita keselamatannya. Kita menyadari kebutuhan kita untuk pembaruan dan pemulihan. Kita membutuhkan istirahatnya, suatu tindakan penciptaan kembali ilahi. Penciptaan akan istirahat tidak jauh dari pengampunan. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh, menggunakan terminologi penciptaan. Dalam perjanjian lama, hanya Tuhan yang dapat menciptakan, dan begitu kita diciptakan kembali, kita dapat beristirahat. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, ketika Daud mengakui akan kesalahannya, mengakui akan dosa-dosanya dan tidak berusaha membenarkan akan dirinya, Tuhan melihat ketulusan dari Daud dan Tuhan mengampuni. Daud mengalami kuasa penyucian pengampunan Kristus. Hubungannya dengan Allah dipulihkan, rohnya dibarui, semangatnya dikembalikan. Sekali lagi, Daud memasuki suatu kehidupan pelayanan bagi Kristus yang mengasihinya, mengampuninya, menyucikannya, dan mengubahkannya. Sebagaimana Daud, demikian pula dengan kita. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita datang kepada Tuhan dan meminta pengampunan dari Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita. Tuhan akan kembali mengasihi kita. Tuhan akan menyucikan kita, dan Tuhan akan mengubahkan kita untuk lebih hari lebih setia kepada Tuhan, memampukan kita untuk merefleksikan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami boleh dengarkan pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat mempraktekkan akan firman ini. Bantu kami untuk kami dapat akui setiap kelemahan-kelemahan dosa-dosa kami dan mengizinkan Tuhan mengampuni, membersihkan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.